Dahulu kala, di tepi hutan yang rimbun dan luas, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Rumahnya adalah rumah kayu yang sederhana namun kokoh, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang daunnya membisikkan rahasia setiap kali angin bertiup. Jaka Tarub menjalani kehidupan yang tenang dan damai, menemukan kebahagiaan besar dalam rutinitas hariannya yang sederhana. Dia adalah pemuda yang baik hati, dikenal karena hatinya yang lembut dan rasa hormatnya yang mendalam terhadap alam. Dia menghabiskan hari-harinya merawat kebun sayurnya yang kecil, memastikan tanamannya tumbuh kuat dan sehat di bawah sinar matahari yang hangat. Dia mengenal hutan seperti punggung tangannya, dari jalan setapak yang berkelok-kelok hingga aliran sungai yang tersembunyi. Salah satu kegiatan favorit Jaka Tarub adalah memancing. Dia sering bangun sangat pagi, bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya, untuk pergi ke sungai yang jernih dan indah yang mengalir di dekatnya. Dengan pancing andalannya di tangan, dia akan duduk dengan sabar di atas batu sungai yang halus, mendengarkan nyanyian burung di pagi hari dan gemericik air yang lembut. Dia tidak pernah mengambil ikan lebih dari yang butuhkan untuk makan, selalu merasa bersyukur atas kemurahan hati sungai. Waktu di tepi sungai ini istimewa baginya, momen ketenangan di mana dia bisa berpikir dan bermimpi sambil menunggu ikan memakan umpannya. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras, tetapi dia tidak pernah kesepian. Hutan adalah temannya. Jangkrik yang berkicau di malam hari adalah lagu pengantar tidurnya. Dan kupu-kupu warna-warni yang berterbangan di kebunnya adalah teman-temannya. Dia sering berbicara dengan hewan-hewan yang ditemuinya, berbagi cerita tentang harinya, seolah-olah mereka bisa mengerti setiap kata yang dia ucapkan. Jaka Tarub percaya bahwa jika dia berbuat baik kepada hutan, hutan akan berbuat baik kepadanya sebagai balasannya. Kepercayaan ini membimbing setiap tindakannya, menjadikannya teman sejati bagi semua makhluk dan tumbuhan yang berbagi dunianya. Kehidupan damai ini berlanjut untuk waktu yang lama, dengan setiap hari yang mirip dengan hari sebelumnya. Jaka Tarub merasa puas dengan kehidupannya yang sederhana, menemukan kebahagiaan dalam kicauan burung, gemerisik daun, dan dinginnya air sungai. Dia tidak tahu bahwa kehidupannya yang biasa akan berubah dengan cara yang paling luar biasa. Sebuah pertemuan tak terduga menunggunya. Sebuah pertemuan yang akan membawa kegembiraan luar biasa dan kesedihan mendalam ke dalam dunianya. Hutan yang sangat dicintainya akan mengungkapkan salah satu rahasia paling ajaibnya kepadanya. Pada suatu sore yang cerah, Jaka Tarub memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan, mengikuti jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia sedang mencari tempat memancing baru, berharap menemukan tempat di mana ikan berlimpah. Setelah berjalan beberapa lama, ia mendengar suara tawa yang menyenangkan bergema di antara pepohonan. Suara itu begitu indah dan murni, sehingga membuatnya penasaran. Ia mengikuti suara itu dengan hati-hati. Hei, bergerak pelan agar tidak mengganggu siapapun yang membuat suara itu. Tawa itu menuntunnya ke air terjun tersembunyi dengan danau sebening kristal di dasarnya, berkilauan di bawah sinar matahari. Mengintip dari balik semak besar, Jaka Tarub melihat pemandangan yang luar biasa. 7 gadis cantik sedang mandi dan bermain di danau. Mereka bukan wanita biasa. Kulit mereka tampak bersinar, dan gerakan mereka anggun seperti kupu-kupu menari. Jaka Tarub menyadari bahwa mereka pasti bidadari, atau bidadari surgawi, yang turun dari langit untuk mandi. Terletak rapi di bebatuan di dekatnya, ada 7 selendang berwarna-warni, masing-masing berkilauan dengan cahaya magis. Ia benar-benar terpesona oleh kecantikan mereka yang luar biasa, dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk surgawi ini, tetapi ia tidak pernah membayangkan akan melihat mereka sendiri. Saat ia mengamati, sebuah ide nakal muncul di benaknya. Ia berpikir bahwa jika ia mengambil salah satu selendang, salah satu bidadari tidak akan bisa terbang kembali ke rumah surgawinya. Ia ingin salah satu dari mereka tinggal bersamanya, untuk membawa sebagian cahaya magis mereka ke dalam kehidupannya yang sederhana. Dengan jantung berdebar kencang di dadanya, ia merangkak diam-diam menuju bebatuan. Ia dengan cepat mengambil salah satu selendang yang indah berwarna pelangi dan menyembunyikannya dengan aman di balik pakaiannya. Ia kemudian bergegas kembali ke tempat persembunyiannya di balik semak, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka keluar dari air dan mulai mengenakan selendang mereka. Satu persatu, mereka berubah dan terbang ke langit, kembali ke kerajaan mereka. Namun,
satu bidadari tertinggal, mencari selendangnya yang hilang dengan panik. Namanya Nawang Wulan, dan ia menangis karena tidak bisa terbang tanpanya. Bidadari lainnya tidak bisa menunggunya dan harus pergi. Jakatarup menyaksikan ia semakin cemas. Ia merasa sedikit bersalah, tetapi juga berharap. Ia memutuskan sudah waktunya untuk menampakkan diri dan menawarkan bantuannya. Jakatarup keluar dari persembunyiannya dan mendekati bidadari yang menangis itu. Dia pura-pura baru datang dan bertanya ada apa. Nawang Wulan, dengan air mata berlinang, menjelaskan bahwa dia adalah bidadari dan telah kehilangan selendang ajaibnya, yang merupakan satu-satunya cara dia untuk kembali ke rumah. Dia ketakutan dan sendirian. Jakatarup menyembunyikan kebenaran, menawarkan kenyamanan padanya, dan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya, sampai dia bisa menemukan selendangnya. Tanpa pilihan lain, Nawang Wulan dengan bersyukur menerima tawarannya. Dia mengikutinya ke rumah sederhananya, merasakan campuran kesedihan karena rumahnya yang hilang dan rasa terima kasih kepada orang asing yang baik ini. Seiring berjalannya waktu, Nawang Wulan dan Jakatarup semakin dekat. Jakatarup selalu baik dan penuh hormat, dan kehadiran Nawang Wulan yang lembut membawa kebahagiaan baru ke rumahnya. Mereka jatuh cinta, dan akhirnya Jakatarup meminta Nawang Wulan untuk menikah dengannya. Dia setuju, dan mereka segera menikah dalam upacara sederhana. Hidup mereka bersama dipenuhi dengan cinta dan sukacita. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi yang mengisi rumah kecil mereka dengan tawa. Jakatarup merasa seperti pria paling beruntung di dunia, memiliki bidadari sebagai istrinya dan seorang putri yang cantik. Nawang Wulan memiliki kekuatan khusus. Dia bisa memasak sepanci penuh nasi hanya dengan menggunakan sebutir nasi. Karena keajaiban ini, lumbung padi mereka selalu penuh, dan mereka tidak pernah khawatir kehabisan makanan. Namun, dia memiliki satu aturan ketat untuk Jakatarup. Dia berkata kepadanya, "Kamu tidak boleh sama sekali tidak membuka tutup panci masak saat aku sedang memasak." Jakatarup, yang sangat mencintai dan mempercayai istrinya, dengan mudah berjanji bahwa dia tidak akan pernah melanggar aturannya. Dia kagum dengan persediaan beras yang tak ada habisnya, tetapi menghormati keinginannya untuk merahasiakannya tanpa pertanyaan. Untuk waktu yang lama, hidup mereka sempurna. Lumbung padi mereka tetap penuh secara misterius, dan keluarga mereka hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Jakatarup menghormati janjinya, tidak pernah sekalipun mengintip ke dalam panci masak. Dia bahagia dan puas dengan keajaiban dalam hidupnya, meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya. Rahasia sebutir nasi tetap aman, dan kebahagiaan keluarga seolah akan berlangsung selamanya. Nawang Wulan adalah istri dan ibu yang luar biasa, dan Jakatarup adalah suami dan ayah yang penuh kasih. Itu adalah babak yang indah dalam hidup mereka. Suatu hari, saat Nawang Wulan pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Jakatarup ditinggal sendirian di rumah. Saat dia duduk di sana, rasa ingin tahu yang mengganggu mulai tumbuh di dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya tentang rahasia istrinya. Bagaimana mungkin dia bisa memasak nasi yang cukup untuk keluarga mereka setiap hari tanpa persediaan beras mereka berkurang? Pertanyaan itu sudah lama ada di benaknya, dan hari ini, godaan untuk mencari tahu jawabannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia ingat janjinya, tapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan. Dia harus tahu rahasianya. Dia berjalan ke dapur dan melihat panci masak di atas kompor. Tutupnya tertutup rapat, seperti yang selalu Nawang Wulan lakukan. Jantungnya berdebar lebih cepat saat dia meraih tutupnya. Hanya sekilas saja, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba membenarkan pelanggaran janjinya yang sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah tahu. Dengan napas dalam, dia mengangkat tutupnya. Betapa terkejutnya dia hanya melihat sebutir nasi di dalam panci sendirian di dasar. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia segera menutup kembali tutupnya, merasakan campuran kebingungan dan kekecewaan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana ini mungkin. Ketika Nawang Wulan kembali ke rumah, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia pergi ke dapur dan mencoba memasak seperti biasa, tapi sihirnya sudah hilang. Saat Jakatarup mengangkat tutupnya dan melihat rahasianya, kekuatan langitnya lenyap. Dia tidak bisa lagi mengubah sebutir nasi menjadi sepanci penuh. Dengan hati yang berat, dia menoleh ke Jakatarup dan tahu dari raut wajahnya bahwa dia telah melanggar janjinya. Dia sangat sedih, bukan hanya karena sihirnya hilang, tapi karena kepercayaan di antara mereka telah rusak. Sejak hari itu, hidup mereka berubah total.
Nawang Wulan harus memasak nasi seperti orang biasa. Dia harus mengambil beras dari lumbung mereka dan menumbuknya setiap hari untuk memberi makan keluarga mereka. Pekerjaan itu berat dan melelahkan, dan lumbung beras mereka yang dulunya penuh mulai kosong dengan cepat. Jaka Tarub dipenuhi penyesalan. Dia melihat betapa keras istrinya harus bekerja, dan dia tahu itu semua salahnya. Seperti ia bomen rasa yang belum ingin kehilangan kelimpahan ajaib yang pernah mereka nikmati. Hari-hari yang mudah bahagia sudah berakhir, digantikan oleh kerja keras dan rasa kehilangan. Seiring berjalannya waktu, persediaan beras di lumbung besar mereka semakin menipis. Nawang Wulan harus menggali lebih dalam ke lumbung setiap hari untuk mendapatkan cukup beras untuk makanan mereka. Persediaan yang tadinya seolah tak ada habisnya kini cepat menipis. Sebuah pengingat terus-menerus akan janji Jaka Tarub yang telah dilanggar. Jaka Tarub menyaksikan dengan berat hati. Rasa bersalah menghantuinya setiap kali ia melihat istrinya bekerja begitu keras. Ia berharap bisa memutar waktu dan memperbaiki kesalahannya. Tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia hanya bisa mencoba membantunya semampunya. Tetapi keajaiban itu telah hilang selamanya. Suatu sore, saat Nawang Wulan sedang mengambil beras dari dasar lumbung, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan halus yang tersembunyi di bawah butiran beras yang tersisa. Ia dengan penasaran menggali di sekitarnya dan menariknya keluar. Jantungnya berhenti berdetak saat ia melihat apa itu. Di tangannya, ada selendang pelangi miliknya yang telah lama hilang. Selendang yang dibutuhkan untuk terbang kembali ke rumah surganya. Saat itu, ia mengerti segalanya. Jaka Tarub tidak hanya menemukannya di sungai. Ia sengaja menyembunyikan selendangnya untuk mencegahnya pergi. Kesadaran itu membawa gelombang kesedihan yang baru. Dengan selendang di tangannya, hubungannya dengan kerajaan langit pulih. Ia menghadapi Jaka Tarub yang tidak dapat menyangkal apa yang telah ia lakukan. Ia memohon padanya untuk tetap tinggal, meminta maaf atas tipu dayanya dan janjinya yang telah dilanggar. Ia mengatakan padanya betapa ia dan putri mereka Nawangsi mencintainya. Nawang Wulan juga mencintai mereka, tetapi ia adalah bidadari dari langit, dan ia seharusnya berada di dunianya sendiri. Ia mengatakan kepada Jaka Tarub bahwa ia harus pergi, tetapi ia berjanji akan menjaga putri mereka dari jauh. Hatinya sakit saat ia mengucapkan selamat tinggal. Nawang Wulan mengenakan selendang ajaibnya. Ia memeluk suaminya yang menangis dan mencium putrinya yang tertidur untuk terakhir kalinya. Kemudian ia terbang ke langit, perlahan menghilang ke dalam awan dan kembali ke kerajaan langit tempat ia seharusnya berada. Jaka Tarub ditinggalkan sendirian bersama putri mereka. Hatinya hancur. Kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan mengajarkan kita pelajaran berharga. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dan menepati janji. Satu tindakan penipuan dapat menyebabkan hilangnya sesuatu yang berharga, dan kepercayaan setelah rusak sangat sulit diperbaiki. Selalu lebih baik bertindak dengan kebaikan dan integritas.